Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bicara soal printer A3 ya. Nah, update-nya di bulan ini ya, di bulan Juli, kedepannya juga akan sama katanya ya. Jadi untuk printer A3 yang terutama yang merek Epson itu lagi langka barangnya. Jadi kalau teman-teman lagi cari printer A3 seperti L15150, L15160 atau L14150 itu kayaknya lagi susah barangnya. Jadi kalau misalnya ada barang pun harganya juga akan jadi mahal sekali karena katanya barangnya ini masih langka ya. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi itu yang terjadi di pasaran. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi cari printer A3, alternatif coba cari aja merek lain ya. Ada Brother, ada juga si HP. Ya itu yang saya bisa kasih informasi supaya teman-teman dapat update-nya. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya nggak ada alternatif daripada si Epson ini. Nah, untuk si Brother itu yang A3 kita informasikan adalah si Brother T4000DW ya, untuk yang print only. Jadi dia belum multifungsi, hanya print only. T4000DW dia sekelas sama si Epson L1300. Jadi sama-sama 4 warna ya, cyan, magenta, yellow dan black ini. Nah, cuma bedanya kalau si Brother ini dia sudah bisa duplex. Ada D duplex, bisa cetak bolak-balik, terus ada W atau wireless. Jadi dia bisa wireless. Sedangkan si L1300 itu dia cuma USB aja. Kalau ini ada duplex dan juga dia bisa wireless. Nah, untuk si printer Brother ini, ya nanti ada satu lagi tipenya si Brother T4500DW. Ini yang versi multifungsinya. Tapi kita balik lagi ke si T4000DW ini. Jadi udah pasti kalau si Brother T4000DW ini ink tank system ya, cetak bolak-balik otomatis jadi duplex dan juga dia bisa wireless. Nah, untuk si printer Brother ini dia punya spesifikasi itu, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada rangkumannya ya. Jadi teman-teman pasti kurang lebih kalau misalnya cari printer A3 udah kurang lebih sama lah untuk printer A3 yang ink tank seperti ini. Jadi dia sistemnya tangkinya refillan ya, seperti ini, asli original pabrikan, tintanya 4 warna, tipenya dye ya, dye sama kayak Epson, dan juga dia sudah support yang namanya mobile printing. Cuma ini biasanya lewat Android itu lebih gampang karena untuk aplikasi dari iOS atau Apple itu belum ada drivernya. Jadi teman-teman harus download dari web support dari si Brother untuk download iOS untuk bisa connect ke Apple atau Macintosh. Nah, untuk printer A3 sendiri si Brother ini dia sudah support sampai dengan borderless A3. Ya, kalau si Epson itu malah L1300-nya belum borderless A3 kecuali yang L1800. Tapi kalau si Brother ini udah. Dan dia juga yang tadi saya bilang sudah cetak bolak-balik otomatis atau auto duplex. Jadi kita hemat kertas 50% ya. Dan juga dia sudah ada nih namanya USB front. Jadi teman-teman mau cetak langsung dari USB itu udah bisa. Ya, tapi fitur ini sih rasanya udah jarang ya. Hampir udah nggak ada yang pakai USB karena biasanya kalau udah wireless itu langsung aja kita dari handphone langsung ngeprint ke si printernya. Jadi nggak perlu colok lepas kabel flash disk USB-nya ini. Sekarang kita masuk ke spesifikasinya. Untuk printer Brother ini dia punya page yield atau kapasitas cetaknya itu sampai dengan 5.000 halaman dokumen teks warna. Kalau yang blacknya itu sampai dengan 6.500 halaman. Ya, berdasarkan 5% coverage dan ukuran A4 ya, bukan A3. Dan yang pasti 5% coverage. Jadi teman-teman jangan berpikir nyetak 5.000 halaman atau 6.500 halaman dokumen teks ini isinya full gambar atau full teks. Tidak, itu berdasarkan 5%. Kalau yang ada yang belum tahu 5% coverage seperti apa, silakan komen, nanti saya kasih contohnya seperti apa, jadi teman-teman juga tahu. Dan juga untuk dia punya resolusi dia 1200 x 4800 dpi. Dan untuk dia punya opsi pencetakan, karena ini kapasitasnya cetaknya sampai dengan A3, dia punya paper tray ya, input paper tray-nya itu 250 halaman atau 250 lembar. Dan juga di sini udah disebutin ya konektivitasnya USB, ada juga wireless. Nah, sekarang kita coba lihat. Dia ada yang namanya LAN nggak ya? Apa cuma USB aja? Coba kita lihat di sini ya.
USB aja kayaknya sih. Di sini kita coba lihat lebih detail. Konektivitasnya USB dan juga ada LAN-nya juga loh. Wah, ini udah lengkap ya. Jadi ada USB, ada RJ45 network dan juga dia sudah wireless. Dan juga dia sudah ada yang namanya LCD display. Jadi menu untuk kita mengatur daripada si printer ini ya, ada menunya di sini, ada display panelnya di sini, warna. Untuk resolusi tadi udah disebutin borderless ya, borderless A3. Dia bisa cetak auto duplex ukurannya sampai dengan A3 ya, legal F4 semua dia bisa. Nah, untuk kertasnya ini apa yang biasa dipakai? Karena si printer Brother ini dia punya paper tray, itu dia modelnya kaset ya, seperti ini. Jadi kaset, jadi dari depan papernya masuk, jadi kertasnya agak muter di dalam. Jadi bukan dari top loading, bukan dari rear, bukan dari atas, jadi dari depan, front loading kaset modelnya. Nah, untuk kertasnya itu yang direkomendasi adalah kertas biasa, plain paper, inkjet paper dan juga glossy ya, glossy paper juga bisa. Tapi kalau menurut saya biasanya ketebalan kertasnya itu kalau kertas foto mungkin sampai 230 masih bisa ya. Tapi kalau untuk kertas lain itu kayak misalnya HVS itu rata-rata di 80 GSM. Tapi kalau kertas yang lain itu mungkin 160 lebih aman, 160 gram lebih aman ya. Karena kita tahu ini model paper tray-nya front loading, jadi kertasnya muter atau dilipat, jadi nggak boleh terlalu tebal, nanti pasti bisa resiko paper jam. Nah, terus sekarang kita lihat lagi si Brother ini dia kasih garansi itu sampai dengan 3 tahun ya, garansinya 3 tahun, 3 tahun garansi, termasuk print headnya itu 30.000 cetak ya, 30.000 cetak. Jadi ini udah cukup kapabilitasnya untuk sebagai printer dipakai di kantor ya, buat kerja ngeprintnya banyak. Nah, pakai printer ini karena ini adalah printer ink tank ya, printer ink tank. Jadi kalau yang ink tank ini udah pasti dia punya cost cetak, biaya cetaknya murah. Nah, kita lihat tintanya ya, tintanya masih pakai BTD atau yang blacknya ini BTD 60. Kalau yang warnanya itu BT 5000 cyan, magenta dan juga yellow. Harga tintanya kurang lebih 110.000 per masing-masing warna per botol. Kalau untuk si blacknya ini kurang lebih sekitar 48 mili kalau nggak salah ya. 108 ini, 108. Tapi yang warnanya itu dia masing-masing sekitar 48,8 mili per botol per warna. Oke, itu ya, kita udah kasih info soal Brother T4000DW. Sekarang kita masuk ke T4500. Ya, T4500 ini nggak ada bedanya, cuma bedanya ini si multifungsi, jadi dia bisa print, scan, copy, dan juga sudah ada ADF ya, auto document feeder di bagian atasnya ini untuk kita bisa letakkan beberapa lembar atau halaman dokumen, nanti dia bisa otomatis scan sendiri. Nah, untuk ADF-nya ini si Brother ini sudah A3 ya, sudah A3. Jadi kacanya flatbed, scannernya A3 yang kaca, terus yang ADF-nya ini juga sudah A3 ya. Kita coba lihat juga ya, kita lihat ya. Ini sama ya, cetak bolak-balik otomatis. Terus ada auto document feeder yang tadi saya bilang di atasnya. Scan, copy, fax, nih flatbednya A3 ya, flatbednya A3. Mobile printing udah bisa ngeprint dari wireless. USB front juga sudah ada, jadi kita bisa ngeprint dari depan. Coba saya masuk ke spesifikasinya ya, kira-kira dia punya ADF-nya apa nih, kita lihat coba di sini. Ada nggak nih ADF? Spesifikasi detail, kita masuk spesifikasi detail ADF. ADF-nya itu sampai dengan 50 lembar ya, jadi cukup banyak untuk kita bisa scan atau copy. Ukuran kertas HVS itu muat 50 lembar. Dan untuk ADF-nya sendiri di sini nggak disebutin, tapi setahu saya sih ADF-nya itu dia bisa sampai dengan A3 juga. Ya, scanning length. Nah, ini dia nih. Jadi bisa sampai dengan A3. Jadi sama. Ya, kacanya yang scanner glass sampai dengan 429.8 ini ukuran A3, paper size-nya 429.8, begitu juga dengan si ADF-nya juga bisa. Jadi ADF dan juga scanner kacanya itu bisa sampai dengan A3. Nah, untuk yang lain-lainnya kurang lebih sama dengan si Brother T4000DW ya, jenis kertasnya, terus rekomendasi berapa gram ketebalannya, dia juga sudah ada displaynya 2,7 inch ya. Jadi ini udah
persis sama dengan si Brother T4000 DW, tapi ini versi multifungsinya. Nah, sekarang kita coba lihat ya, kalau si T4000 DW ini kurang lebih 7,7 juta. Ini price listnya dari si Brother ya, 7,7. Jadi kalau teman-teman cek di market online, itu harusnya nggak boleh lebih mahal dari 7,7. Dan juga si Brother T4500 DW ini price listnya 12.300 ya, 12.290. Jadi jangan lebih mahal dari harga ini price list. Sekarang kita masuk ke Tokopedia, kita coba cek ya, ini update tanggal 15 Juli hari ini. Jadi kita selalu yang update aja, kita cek harganya. Untuk T4000 DW itu ada yang jual di 6,9 ya, 7,3. Ini jadi harganya masih setara nih ya, karena lebih murah daripada price list. Jadi masih oke, 7,3. Rasanya dia lebih murah nih daripada si Epson L1300 karena ini sudah duplex dan dia wireless. Kalau Epson itu kan cuma USB aja, nggak bisa duplex, nggak ada wireless. Harganya kurang lebih sekitar 6,8 kalau nggak salah si Epson. Ya nanti kita coba lihat. Ini yang beredar udah ketahuan ya, harganya sekitar 7,3 jutaan. 7,3 jutaan. Ya kita coba lihat si Epson L1300 berapa duit nih. L1300 tuh 6,6, 6,8. Ya berarti tetap beda-beda dikit, tapi bisa dapat Brother dengan garansi 3 tahun. Dan juga fiturnya bisa wireless dan duplex. Nah sekarang kita masuk ke si T4500. Ini harganya sekitar 10,5 juta ya, 10,5 juta. Tapi nanti teman-teman juga bisa cek, lihat-lihat lagi yang mana kira-kira, yang pasti jangan lebih mahal dari 12 juta ya. Dan sekarang kita coba lihat si Epson L15150 nih kompetitornya. Epson L15150. Saya bicara soal fitur ya, jadi kita kalau membandingkan printer, saya bicaranya pertama soal fiturnya dulu. Yang penting fiturnya udah sama-sama, jadi setiap merek punya fitur yang sama. Kalau spesifikasi, kecepatan cetak, segala macam itu nomor 2. Yang penting fitur dulu, biar kita bandinginnya tuh apple to apple. Nah si Brother T4500 DW itu kurang lebih sama dengan si Epson L15150. Nah kita lihat di sini harganya udah naik lagi ya, 16 juta karena yang tadi saya bilang barang nggak ada nih si Epson, harga dinaik-naikin. Jadi mahal banget, 17 juta. Harganya harusnya normalnya nih cuma sekitar L15150 tuh cuma 12 sampai 13 juta harusnya. Oke. Nah, itu aja yang teman-teman bisa saya sharing ya. Jadi si Brother T4000 DW dan juga Brother T4500 DW ini pilihan printer A3 dari si Brother yang sudah inktank system. Dan juga dia sudah lengkap fiturnya, ada wireless dan juga auto duplex. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jadi teman-teman punya alternatif, punya jawaban-jawaban kalau misalnya nyari satu printer yang lagi nggak ada atau harganya mahal. Ya, kita punya alternatif selalu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikomen, silakan di-share atau ditanyakan supaya kita bisa sama-sama belajar dan juga kalau ada yang mau dikasih informasi siapa yang udah pernah pakai printer ini, kegunaannya untuk apa, silakan ya. Jadi kita bisa sama-sama saling sharing. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.